اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا وينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in Al-Mubtaniyah. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-9, da'watu, doanya al-muttaham, orang yang tertuduh, al-mazlum, yang terzalimi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, kepada Mu'adz bin Jabal, hina ba'athahu, ketika Nabi mengutus beliau ilal Yaman, ke Yaman. Wattaqi, dan hindarilah da'watal mazlum, doanya orang yang terzalimi. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa bainahu, tidak ada antara dia yaitu orang yang terzalimi wa bainallahi, dengan Allah Subhanahu wa taala, hijabun, pembatas atau tirai. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maksud bab ini adalah bahwa orang yang tertuduh, terzalimi, itu doanya mustajab. Kenapa mustajab? Karena dia dalam kondisi terzalimi, berarti dalam kondisi terdesak. Orang yang terdesak itu doanya mustajab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal itu. Amman yujibul mudtarra, bisa dilihat pada surat An-Naml ayat 62. Apakah zat yang mengabulkan doanya orang yang terdesak? Idza da'a, apabila dia berdoa kepadanya. Apakah sama dengan orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, kalau Allah bisa mengabulkan doanya orang-orang yang terdesak, ini menunjukkan bahwa orang terdesak doanya mustajab. Nah, orang zalim termasuk orang yang dalam posisi terdesak. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat Nabi yang cerdas, yang alim, meskipun usianya masih muda. Nabi wafat usia dia baru sekitar 20-an. Usianya Mu'adz bin Jabal ini 20 ke atas. Maka ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang masih muda. Tapi meskipun dia masih muda, dia orang yang paling alim di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah halal dan haram. Rasulullah bersabda, wa a'lamuhum, dan yang paling alim bil halal wal haram, terhadap halal dan haram, adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan yang lain-lain. Maka wajar kalau Mu'adz bin Jabal ini adalah imam bagi kaumnya, yaitu Bani Salimah. Bani Salimah itu kaum yang jauh dari kota Madinah, karena di pojok kota Madinah, sehingga mereka ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Maka Rasulullah mengatakan, Bani Salimah diyarukum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, jangan pindah, tetaplah di kampung kamu, karena pahala melangkah ke masjid akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mengimami mereka adalah siapa? Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini orang yang ibadahnya sangat dahsyat, sehingga kalau dia ngimami kadang-kadang memanjangkan bacaannya. Sampai suatu malam salat Isya dia membaca surat Al-Baqarah. Nah, kebiasaan sahabat Nabi dulu kalau sudah memulai satu surat tidak akan berhenti kecuali sampai selesai. Makanya makmumnya langsung batin, wah ini kapan selesai salat Isya baca Baqarah. Akhirnya dia mundur, kemudian salat sendiri. Mu'adz dilapori, dia mengatakan ini munafik. Dia enggak terima, dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah malah memarahi Mu'adz. Kamu itu membuat onar, wahai Mu'adz. Fatan, bikin onar kamu. Masa orang-orang awam kamu imami dengan surat Al-Baqarah. Nah, coba kalau Mu'adz bin Jabal ada zaman sekarang, enggak mungkin hidup, Pak. Orang zaman sekarang dibacakan satu halaman tok aja sudah apa? Pekah beku. Ini Baqarah sampai selesai, bayangkan.
Kemudian di sini ba'atsahu ilal Yaman, diutus oleh Nabi ke Yaman. Diutus dalam rangka apa? Dalam rangka dua. Satu, untuk menjadi dai di Yaman. Maka di sini diambil pelajaran cara mengirim dai ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang orang butuh kepada dakwah, itu pilih orang-orang yang alim. Maka jangan asal kirim. Kirim orang yang tidak alim, akhirnya menyebarkan kebodohan. Kirim yang alim, sehingga dia menyebarkan ilmu. Maka Nabi ngirim tidak asal sahabat Nabi semua dikirim, enggak. Dipilih orang-orang yang pintar. Mu'adz bin Jabal dikirim ke daerah Adan, kemudian Abu Musa al-Ash'ari dikirim ke daerah Som'a, Ali bin Abi Thalib dikirim ke daerah Hajar. Ini 3 tempat waktu itu masih dalam satu lingkup Yaman. Dikirim 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa dia dikirim ke Yaman? Karena dia banyak utangnya, sehingga Rasulullah menyuruh dia untuk dakwah di Yaman sekaligus sebagai amil zakat. Nah, amil zakat akan mendapatkan upah dari apa? Zakat yang ditarik tadi. Maka Rasulullah kirim dia supaya dia mendapatkan penghasilan, supaya bisa menutup hutang-hutangnya. Nah, Mu'adz bin Jabal ini banyak hutang bukan karena suka beli-beli barang-barang segala macam, bukan, tapi karena suka sedekah. Saking sukanya sedekah itu, setiap ada orang minta nggak pernah ditolak. Minta dia nggak punya, dalam dompetnya kosong, dia akan utang sama tetangganya. Ini ada teman saya yang butuh, nah, utang sama tetangganya, kasih. Ada orang lagi datang, utang kepada tetangga yang lain, kasih. Akhirnya numpuk sampai utangnya banyak sekali. Nah, itu jangan ditiru Mu'adz bin Jabal seperti itu. Terlalu semangat dalam kebaikan, padahal memaksa dirinya sendiri. Hadis yang ke-10. Akhtaru, saya memilih as-sabra, sabar al-jamila, yang indah. Maksudnya kalau dituduh, saya pilih sabar, tapi sabar yang indah. Yang dimaksud sabar yang indah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan fasbir sabran jamila pada surat Al-Muzammil ayat yang ke-10. Wahjurhum hajran jamila. Kalau fasbir itu surat Ma'arij ayat 5. Fasbir sabran jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Sabar yang indah definisinya adalah sabar yang tidak disertai dengan keluh kesah. Maka kalau seseorang dituduh kemudian keluh kesah kepada yang lain, ini bukan sabar yang indah. Sabar yang indah udah diam saja, nggak usah keluh kesah, nggak usah cerita ke sana kemari, tapi diam aja. Apa dasarnya sabar? Ini hadis an Aisyah, dari Aisyah fi qissatil ifki, dalam kisahnya tuduhan palsu. Al-ifk ini maksudnya adalah tuduhan palsu kepada Aisyah bahwa Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal, padahal nggak pernah terjadi. Qalat, Aisyah mengatakan, ini sesungguhnya aku, wallahi demi Allah, laqad araftu, sungguh-sungguh saya tahu, annakum, bahwasanya kalian, qas sami'tum, kalian telah mendengar, bihada, dengan isu ini, yaitu saya berzina dengan Safwan, hatta sehingga istaqarra, menancap isu itu, fi nufusikum, dalam nafsu-nafsu kalian, wasaddaqtum, dan kalian sudah membenarkan bihi, dengan isu tadi. Fa in qultu lakum, maka jika saya berkata kepada kalian, inni bari'atun, sesungguhnya saya ini bebas dari isu tadi, wallahu ya'lam, dan Allah itu mengetahui, anni bari'atun, bahwa memang saya itu bebas dari isu tadi, la tusaddiquni, kalian tidak akan membenarkan saya bidzalika, dengan ucapan itu. Sebaliknya, walain, dan sungguh jika i'taraftu, saya mengakui, lakum, kepada kalian, bi amrin, dengan satu perkara, wallahu ya'lamu, padahal Allah tahu, anni bari'atun, bahwasanya saya bebas, la tusaddiqunani, sungguh kalian malah membenarkan saya. Jadi maksudnya Aisyah, kalau saya harus ngaku zina, kalian membenarkan, padahal saya enggak zina. Tapi kalau saya mengatakan jujur, saya tidak zina, kalian tidak akan menerima, karena isu sudah masuk telinga kemudian menancap ke hati. Dengan kata lain, isu sudah tersebar kemana-mana, sampai bisa dikatakan oleh orang-orang beritanya sudah mutawatir, padahal bukan mutawatir sebenarnya, tapi isu yang diterima oleh orang-orang tanpa dasar. Wa inni, dan sesungguhnya saya, wallahi demi Allah, ma ajidu, saya tidak mendapati, li walakum, untuk saya dan kalian, masalan, perumpamaan,
illa kama qala, kecuali seperti yang diucapkan oleh Abu Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf. Siapa Pak? Yakub. Kenapa dia tidak mengatakan Yakub? Satu, mungkin karena pusing dengan tuduhan tadi. Orang kalau udah pusing itu kadang-kadang mikirnya nggak sempurna, Pak. Mau nyebut Yakub lupa. Akhirnya dia menyebutkan bapaknya Nabi Yusuf. Apa kata bapaknya Nabi Yusuf? Fasabrun jamil, maka sabar saya adalah sabar yang indah. Saya nggak akan keluh kesah. Wallahul musta'an, dan Allah lah yang dimintai tolong ala ma tasifun, atas apapun yang kalian sifatkan, yaitu yang kalian tuduhkan tadi. Nah, ini menunjukkan dua hal. Kalau dituduh, paling bagus sabar dengan sabar yang indah, sebagaimana sikap Aisyah. Aisyah di sini tidak mau bela diri. Kenapa Aisyah tidak mau bela diri? Karena Aisyah tahu kalau saya bela diri, orang kacek. Kalian itu sudah terlanjur mempercayai isu tadi. Kalau saya mengaku zina padahal saya tidak berzina, kalian percaya. Kalau saya mengatakan tidak berzina, kalian sudah kadung membenarkan isu tadi. Sehingga saya ngaku itu gak ada gunanya. Maka kata Aisyah, daripada ngomong yang gak ada gunanya, mending sabar saja. Ini dasarnya, sabar ketika dituduh, tidak usah membela diri. Kenapa? Karena sudah terlanjur beritanya tersebar kemana-mana, seolah-olah itu sudah kebenaran padahal bukan kebenaran. Maka ketika kita mau membela diri, pikirkan salah satu dari dua, ya. Bela diri ada manfaatnya tidak? Yang pertama, bela diri berguna yang pertama apakah bermanfaat? Yang kedua, apakah tidak bermanfaat? Ketika dia bermanfaat, silakan bela diri. Ketika tidak bermanfaat, nggak usah membela diri. Maka Aisyah di sini memikirkan, saya bela diri nggak ada manfaatnya, mending saya diam, saya sabar. Kemudian pelajaran yang kedua, wallahul musta'an. Cukup kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan ke teman-teman, kalau kita ada masalah kepada seseorang, nggak perlu kita membalas orang tersebut yang telah menzalimi kita, cukup laporkan sama Allah, selesai. Berdasarkan ayat ini, wallahul musta'an, Allah cukup untuk dimintai tolong ala ma tasifun. Panjenengan dituduh oleh seseorang padahal tidak melakukan. Nah, kalau panjenengan pengen aman dengan orang tadi, nggak usah dilayani. Karena kalau dilayani nanti tambah runyam, tambah ada musuh. Biar dia yang memusuhi, kita nggak usah musuhi. Adapun orangnya cukup dilaporkan kepada Allah. Nah, ngelaporkan kepada Allah bagaimana bahasa Arabnya? Kalau pakai bahasa Arab ini, Allahumma ya Allah, ashku, saya laporkan, ilaika, kepada engkau fulanan, sebut namanya. Ya Allah, saya laporkan kepada engkau hambamu ini yang sudah menzalimi. Sudah cukup, selesai. Pakai bahasa Jawa juga boleh. Ya Allah, saya pasrahkan hamba panjenengan ini kepada panjenengan. Sudah cukup. Qalat Aisyah mengatakan, "Tsumma, kemudian tahawwaltu, saya pindah, fattaja'tu, lalu saya berbaring ala firasyi, di atas tempat tidurku." Qalat wa ana, dan saya, wallahi demi Allah, yauma hina idzin, pada hari itu atau saat itu, a'lamu, saya mengetahui, anni bari'ah, bahwa saya bebas, wa anna Allah, dan bahwasanya Allah mubarri'i, akan membebaskan saya, bi bara'ati, dengan kebebasan saya tersebut, yaitu kebebasan dari tuduhan itu. Jadi Aisyah yakin, saya ini bersih kok, saya enggak berzina. Karena saya yakin saya tidak berzina, saya yakin Allah nanti akan membersihkan nama saya. Yang tidak disangka oleh Aisyah satu saja, dia tidak menyangka kalau sampai Allah turunkan wahyu yang dibaca sampai hari kiamat. Maka begitu turun wahyu surat An-Nur yang membela Aisyah, kaget bukan main Aisyah. Ternyata saya yang rendah seperti ini masuk ceritanya dalam Quran, dibela-bela oleh Allah dalam Quran. Dia merasa semestinya orang seperti saya ini nggak perlulah dimasukkan dalam Quran, kok diviralkan oleh Quran. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala anggap ini masalah yang sangat besar. Karena istri Nabi dituduh berzina, besar sekali. Zina itu dosa besar, istri Nabi itu pasti orang mulia. Dosa besar dituduhkan kepada orang mulia. Ini sangat enggak nyambung sekali. Gapnya sangat jauh sekali. Kalau yang dituduh zina orang biasa seperti kita masih nyambung lah, ya. Karena manusia memang penuh dengan syahwat.
Meskipun ya orang-orang baik tidak pantas untuk dituduh dengan tuduhan zina, tapi kalau tingkatnya sudah tingkat tinggi kayak Aisyah, ini sangat tidak pantas sekali dituduh dengan tuduhan zina. Maka Allah kemudian turunkan ayat Quran. Ini yang dapat kita pelajari supaya tidak terlalu malam. Kita juga sampai di sini 15 menit. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan.